Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kampus IT. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya. Untuk video kita sebelumnya, kita sudah berhasil membuat form untuk menambahkan data mahasiswa dan juga kita sudah berhasil membuat aksi untuk menambahkan data student ini atau data mahasiswa ini ke dalam basis data kita. Nah, untuk video kali ini kita nanti akan fokus membuat yang namanya flash message ya atau notifikasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk ketika ada aksi menyimpan data, mengubah data, dan menghapus data. Jadi ini sebenarnya untuk confirm saja ke user, untuk konfirmasi ke user bahwasannya datanya ini sudah berhasil ditambahkan misalkan, atau datanya ini sudah berhasil diubah, atau datanya sudah berhasil dihapus. Jadi ini hanya untuk confirm ya, untuk konfirmasi ke pengguna atau ke user yang menggunakan web apps sekalian. Nah, teman-teman, kita nanti akan menggunakan komponen yang ada di Bootstrap 4 ya tentunya. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Oke, baik. Jadi yang pertama, nanti teman-teman bisa memulai dari nav controllernya ya. Jadi di nav controller ini kita sudah berhasil membuat aksi untuk menambahkan data student ke dalam tabel student yang ada di database MySQL kita. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya uh, flash message ini itu biasanya digunakan untuk ketika ada aksi tambah data, update data gitu ya, dan juga delete data. Nah, artinya ini akan ditambahkan ketika datanya ini misalkan berhasil ditambahkan. Oke, jadi konsepnya, skemanya seperti itu ya. Jadi kita sebelumnya sudah punya form. Form ini ya cuma menampilkan. Nah, untuk menyimpan data, kita juga sudah buat fungsinya. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan data ke database. Sehingga flash message-nya ini lebih tepat kita tempatkan di fungsi ini, yaitu fungsi ketika data berhasil ditambahkan. Ya, ketika data berhasil ditambahkan ke dalam database student kita. Oke, ke dalam tabel student yang ada di database MySQL kita, seperti itu. Oke, baik, kita akan langsung buat saja. Nah, nanti teman-teman silakan masuk ke aksi simpan datanya, ke fungsi aksi simpan datanya, kemudian di bagian return, redirect ke slash student, ini bisa ditambahkan metode lagi ya. Kita tambahkan panah dulu, panah satu saja seperti ini, kemudian nanti kita bisa tambahkan width seperti ini. Ya, jadi ini bentuknya adalah metode ya. Nah, kemudian di sini bisa kita tambahkan apa ya namanya, key-nya mungkin ya, kita sebut saja sebagai key. Nah, key-nya nanti saya buat di sini flash saja ya, flash message, namanya juga flash message ya. Kita buat flash saja di sini. Nah, kemudian di sini nanti keterangannya atau value-nya. Nah, ini udah ada ya. Jadi di sini sudah ada keterangannya. Untuk width yang ini nanti ada bentuknya itu, bentuk yang pertama itu string key ya. Yang saya buat di sini bentuknya adalah string dan itu adalah key ya. Jadi itu adalah key. Kemudian yang parameter keduanya ini adalah value-nya gitu. Oke, jadi key value-nya apa? Nah, value-nya karena ini untuk menyimpan data, karena fungsi ini itu digunakan untuk menyimpan data ke dalam tabel student yang ada di database MySQL kita, sehingga di sini nanti kita buat saja value-nya itu data berhasil disimpan atau seperti ini, disimpan. Nah, mungkin ini nanti case-nya akan berbeda ketika kita ketika ditempatkan untuk update data dan juga delete data. Otomatis nanti di sini diubah juga, data berhasil diubah dan data berhasil dihapus. Misalkan seperti itu ya. Nah, karena kita menempatkannya di fungsi untuk menyimpan data, sehingga di sini keterangannya, value-nya kita buat seperti ini. Oke, jadi nanti menyesuaikan dengan fungsinya. Fungsinya ini aksinya untuk melakukan apa. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kalau kita sudah berhasil menambahkan kode ini, jadi ditambahkan saja ya. Ditambahkan, jangan lupa di akhirnya ditutup dengan semikolon. Oke, jadi semikolonnya tetap di akhir ya, teman-teman. Oke, setelah ini berhasil kita tambahkan kode ini, ya, kita masuk ke bagian view-nya. Nah, jadi nanti kita maunya
Kalau teman-teman perhatikan, ketika fungsi ini dijalankan, setelah dijalankan, maka sistem kita, web apps kita nanti akan mengembalikannya ke halaman slide student, yang mana halaman slide student ini adalah halaman untuk menampilkan data studentnya, yaitu dalam bentuk tabel ini ya. Nah, kita maunya pesan confirm-nya itu, ya, jadi pesan flash message-nya itu nanti ditampilkan di sini. Ketika datanya sudah disimpan dan dialihkan ke halaman ini, maka nanti dia sekaligus juga menampilkan flash message-nya. Ya. Nah, jadi nanti kita menempatkan flash message-nya itu di sini. Tapi sebelum itu, teman-teman silahkan dulu buka satu tab. Kita akan buka Bootstrap. Saya langsung tuliskan 4.3 ya, karena yang saya gunakan adalah Bootstrap 4.3. Kita ambil yang atas ini. Oke, pastikan di sini 4.3 ya, teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa searching saja komponennya di sini ya, di text box yang ada di sisi kiri atas ini. Nanti teman-teman silahkan cari namanya alert kalau tidak salah saya. Oke, saya enter saja ya. Di sini tuliskan alert, kemudian di enter saja. Alert, nah seperti ini, kemudian di enter ya. Oke, kita scroll ke bawah. Nanti kalau sudah menampilkan konten alertnya, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, yang pertama ini dia tidak punya tombol close ya, dismiss, sehingga saya abaikan. Saya akan menggunakan komponen yang ada tombol close-nya. Oke, nah ini mungkin ya, di sini ada tombol close-nya ya. Jadi kalau diklik, nah dia akan menghilang. Nah, jadi saya akan menggunakan komponen yang ini. Kita tinggal copy saja nanti untuk strukturnya, struktur HTML-nya nanti bisa kita copy. Tapi sebelum itu kita beralih dulu ke halaman view student-nya kita. Nah, halaman yang menampilkan data student-nya, ya, yaitu ini dia, yaitu halaman dengan file student.blade.php. Nah, yang akan kita tentukan di sini adalah penempatannya. Kita mau menempatkan flash message-nya itu di mana? Ya, nanti teman-teman bisa menempatkannya di atas, atau mungkin di bawah tombol add ini, atau mungkin di bawah tabel. Nah, ini sesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, seperti itu ya. Oke, nanti teman-teman juga bisa coba-coba gitu ya. Nah, nanti kalau saya nanti menempatkannya itu di bawah section content ini. Jadi penempatannya nanti di atas ini ya, di atas halaman student, di atasnya. Ya, jadi di bagian paling atas. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti itu saya menempatkannya di atas ini, halaman student. Nah, jadi saya enter saja di sini ya. Oke, jadi saya menempatkannya di sini. Oke, di bawah section content, di atas halaman student. Oke, kalau sudah, di sini kita bisa tambahkan if dan end if nantinya ya. Jadi kalau saya tuliskan if, di sini sudah ada rekomendasinya ya. B.2 if yang akan, kalau saya enter, itu nanti akan menghasilkan add if dan add and if. Jadi sudah satu paket ya. Jadi ini adalah blok untuk if-nya. Jadi ada if buka dan if tutupnya. Nah, ini saya enter saja ya. Jadi saya pilih yang ini, yang B if, saya enter saja. Nah, kita sudah punya add if, kurung buka dan tutup, dan juga add and if. Nah, kita isi saja di dalamnya. Oke, jadi nanti sebelum isi di dalamnya, mungkin kita kelola dulu untuk bagian ekspresi ya, kondisinya seperti apa. Jadi nanti kondisinya, jika ada session flash ya. Oke, mungkin saya buat seperti apa ya. Oke, seperti ini. Jadi ketika ada session flash, sessionnya flash. Kenapa saya membuat namanya flash di sini? Karena saya mengikuti yang ada di sini ya, yang ada di method with-nya ini. Jadi nanti kalau misalkan di sini namanya bukan flash, misalkan alert gitu ya, namanya alert, misalkan artinya di sini juga nanti alert ya. Nah, di sini karena saya menggunakan di sini flash, sehingga di sini juga saya menggunakan kata yang sama, yaitu flash juga. Nah, kemudian untuk statement if yang ada di sini, oke, ekspresinya sudah kita buat, tinggal statementnya di sini ya. Statementnya itu adalah komponennya. Nah, kita bisa ambil dari Bootstrap ini, kita copy saja ya, sudah saya copy, kita paste di sini. Saya tinggal paste saja. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Mungkin saya akan buat menjorok ke dalam seperti ini. Oke. Jadi ada yang perlu kita hapus nantinya. Nah, yang perlu kita hapus di sini adalah bagian yang ini. Ini tidak kita perlukan ya, teks yang ini tidak kita perlukan, kita hapus saja.
Nah, nanti yang kita perlukan itu adalah yang di dalam tag strong ini. Jadi tag strongnya tidak perlu dihapus, yang dihapus adalah teks yang di dalamnya. Nah, yang ini. Nah, yang ini ya. Kita ganti dengan kurung kurawal buka 2 kali seperti ini. Ya, kurung kurawal buka 2 kali karena kita mau memanggil session flash-nya. Ya, kalau sudah kurung buka 2 kali, ingat ya. Jadi kurung buka 2 kali, baru kita tambahkan session, kemudian di sini flash. Nah, ini menyesuaikan dengan yang kita daftarkan di fungsi kita tadi ya. Nah, ini sama, ini juga sama, dan sama dengan yang ada di sini. Oke, seperti itu. Kalau sudah, silakan di Ctrl S saja, di save dulu. Kita akan lakukan uji coba terhadap web apps kita ya. Saya reload dulu mungkin. Kita masuk ke add. Oke, misalkan di sini NIM-nya, saya cek dulu NIM-nya supaya tidak sama ya. Ada berapa ini? Ada 5. Oke, misalkan 31209 misalkan. Oke, namanya misalkan siapa ini? Jackie misalkan. Dia adalah laki-laki, jurusannya adalah Ilkom mungkin. Bidang keahliannya misalkan dia adalah web engineer dan juga seorang AI engineer misalkan. Oke, kalau sudah kita coba simpan, oke, ini harusnya ya, ini harusnya nanti akan menampilkan flash message ya ketika saya klik simpan. Oke, jadi ketika saya klik simpan skemanya, ketika saya klik simpan dia akan mengalihkan ke halaman tabel dan juga menampilkan flash message-nya. Nah, seperti itu. Oke, jadi udah berhasil ya, data berhasil disimpan. Nah, itu diambil dari teks yang ada di sini sebagai value-nya. Nah, untuk bisa menangkap value-nya ini, kita menggunakan key flash yang kita kirimkan ke student.blade-nya. Nah, ini dia, yaitu flash ketika terjadi aksi penyimpanan data, maka dia akan menampilkan value flash-nya. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya. Nah, ini nanti bisa di-close saja, maka dia akan hilang seperti ini. Oke, kita sudah berhasil menambahkan flash message di sini untuk aksi tambah data atau untuk aksi simpan data. Kemudian kita akan menambahkannya juga nanti di aksi-aksi yang lainnya. Baik teman-teman, untuk saat ini, untuk video ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan kembali lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.